Salah satu bagian manganya Kuroe wa Medaka ni Watashi no Kawaii ga Sujinai yang paling gua tunggu adaptasinya adalah festival sekolah. Dan di episode 3 ini adalah bagian festival sekolah. Masih ada yang lain sih, tapi kayaknya gak mungkin karena cuma 12 episode dan itu udah chapter 60-an ke atas. Dah, langsung aja kita ke alurnya ya. Melanjutkan episode 2 kemarin, murid-murid lagi mempersiapkan aksesoris dan perlengkapan untuk festival sekolah. Haruno memberitahu Mona kalau kakaknya adalah anggota klub teater. Jadi mereka bisa minjemin beberapa kostum buat festival. Sejak jadi panitia, Haruno dan Mona jadi sering ngobrol. Haruno berharap Mona bisa tampil cantik untuk Medaka dan Mona memintanya jangan bahas-bahas itu lagi. Mona merasa salah pahamnya Haruno sangat merepotkan. Dia disangka suka Medaka, padahal niatnya Mona bikin Medaka suka sama dia. Karena ada banyak kostum di ruang teater, Mona ingin meminta pendapat anak-anak di kelas. Kemudian Haruno membahas soal legenda jembatan cinta di festival sekolah. Haruno mengajak Mona untuk melihatnya dari jendela. Katanya, kalau bergandengan dengan orang yang disukai selama festival sekolah, keduanya akan terikat selamanya dalam cinta. Haruno berharap Mona dan Medaka bisa gandengan di sana. Tiba-tiba kakaknya Haruno mencarinya untuk membahas soal kostum. Haruno pun pergi, dan Mona berpikir gimana meluruskan kesalahpahamannya Haruno. Yang terpikirkan olehnya hanya membuat Medaka suka padanya secepat mungkin. Dan festival sekolah adalah waktu terbaik. Dia mulai mencoba-coba kostum dan kepikiran kostum Bunny Girl. Tapi saat dicoba, menurutnya terlalu terbuka. Gak lama Medaka masuk dan bingung kenapa Mona pakai kostum itu. Saat membereskan dokumen, ada suara Haruno dan Mona langsung menarik Medaka supaya Haruno nggak salah paham. Haruno masuk dan dia bingung kenapa ada dokumen dan bantu telinga kelinci di lantai. Mona dan Medaka sembunyi di lemari dan mereka saling nempel. Gak lama, kakaknya Haruno mencari Haruno lagi dan mereka berdua pun keluar dari lemari. Mona melihat dirinya di kaca dan dia sadar udah kelewatan dan bergumam kalau nggak ada yang imut dari kostum itu. Gak lama dia sadar udah keceplosan dan meminta Medaka melupakan kata-katanya. Tapi Medaka bilang dia imut, tapi terlalu terbuka. Medaka bingung kenapa dia memuji Mona dan seharusnya dia nggak deket-deket sama cewek. Besoknya, Mona menyapa Medaka, tapi sayangnya Medaka memberi tatapan sinis lagi. Di hari festival sekolah, kelas mereka mengadakan kafe kelinci. Mona yang mempromosikan dan yang lain membantu di dalam. Minami mengajak Asahi untuk pergi, tapi Asahi masih mau di sana. Medaka yang lagi masak diajak ganti shift dan istirahat oleh siswi lain. Mona mengajak Medaka istirahat bareng, tapi dia menolak dan memakan kue yang ada di depannya saat Mona mengajaknya makan bareng. Mona yakin Medaka cuma malu sama ucapannya sendiri dan berencana menyelesaikan semuanya sebelum festival selesai. Haruno memakaikan Medaka ke bandu kuping kelinci dan memerintahkannya promosi bareng Mona kalau emang mau kerja terus. Mona dan Medaka pun mulai berkeliling dan saat melihat rumah hantu, Mona merasa takut, tapi Medaka terus memperhatikannya. Mereka berdua pun masuk dan Mona teriak karena ketakutan, sedangkan Medaka mengagumi pembuatan rumah hantunya yang cukup bagus dan detail. Tidak lama, roknya Mona nyangkut di nisan kardus dan dia meminta Medaka nggak ninggalin dia dengan narik bajunya. Medaka sadar kalau roknya Mona keangkat dan Mona keluar dengan nisan kardus yang masih nempel. Di dapur, Haruno berharap keduanya bisa akrab dan jadinya masakannya gosong. Mona merasa itu bencana dan bertekad untuk membawa Medaka ke tempat yang membuatnya deg-degan. Mereka pun ke stand krepes dan saat Mona makan, dia meminta Medaka mengelap krim yang nempel di pipinya dan gak lama ada burung yang ngambil krepesnya Mona. Kemudian mereka nonton konser dan saat Mona minta untuk naik ke pundak Medaka, dia salah orang karena Medaka udah pindah tempat. Di kelas balon, Mona menggodanya dengan menempelkan balonnya ke pipi Medaka. Keluar dari situ, Mona kecewa karena semua rencananya nggak mulus dan waktu sudah sisa 1 jam lebih sedikit. Di jembatan, Mona bingung kenapa ada banyak pasangan dan dia baru ingat ceritanya Haruno soal jembatan cinta. Di dapur, masakan Kobayakawa tidak maksimal dan meminta siapapun membawa Medaka balik. Asahi akhirnya berdiri dan mau ke klub meskipun belum ketemu sama Medaka. Nah, itu alur dari episode 3-nya. Di episode ini, Asahi udah mulai diberi jatah tampil yang lumayan banyak. Tapi ada sedikit perbedaan dengan manganya. Harusnya Asahi nggak muncul di sini. Mungkin di episode 4-nya bakalan dihabiskan buat sisa-sisa festival sekolah, terutama bagian jembatan cinta. Ya, kurang lebih gitu aja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam alur. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.